Jujur saja deh, kita jujur saja. Apakah kita percaya kalau kedatangan Pak Jokowi ke Jogja buat menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Apakah kita percaya sama omongan Pak Jokowi yang bilang kalau kedatangannya menemui Sri Sultan sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Kita sudah hafal sama Pak Jokowi yang omongannya memang nggak bisa dipegang itu. Dan kita juga maklum, kalau Sri Sultan pun nggak mau blak-blakan bicara soal apa yang diminta sama Pak Jokowi dari dirinya dalam pertemuan tersebut. Sri Sultan sudah pasti bakal menjaga nama baik Pak Jokowi. Tapinya nih, kalau kita melihat momennya, kalau kita lihat momen dari pertemuan tersebut, kita bisa paham banget kalau Pak Jokowi menemui Sri Sultan setelah Ibu Mega berpidato dan menyatakan kalau hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah berkomunikasi melalui perantara. Ibu Mega juga bilang kalau dia nggak mau merecoki pemerintahan Pak Prabowo. Walaupun PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tapi mereka bukan ancaman bagi Pak Prabowo. Dan kemudian kita juga tahu kalau di hari Senin lalu, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dia bebas melenggang pulang dari KPK setelah menjalani pemeriksaan yang singkat. Orang kepercayaan Ibu Mega ini nggak dijebloskan ke dalam tahanan seperti yang diprediksi semula. Apakah semua kejadian tersebut mengkhawatirkan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi merasa was-was sampai dia merasa harus mendatangi dan minta pertolongan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Dikenal sebagai politisi yang ngotot. Dia konon bakal terus berusaha sampai mendapatkan yang dia mau. Dia konon juga pandai dan gak segan melakukan manuver pertama buat membikin lawan bicaranya ewuh pekewuh dan kesulitan buat menolak memenuhi permintaannya. Sepertinya, kepergian Pak Jokowi ke Jogja kali ini juga merupakan bagian dari sikap gigih dan ngototnya itu, buat mendapatkan yang dia mau. Kita tahu sebelumnya, waktu Pilpres 2024, Pak Jokowi juga sempat menemui Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Menurut kabar yang beredar waktu itu, Sri Sultan sempat menasehati Pak Jokowi supaya nggak menyakiti Ibu Mega, putri dari sang proklamator, putri dari Bung Karno. Tapinya kita kemudian tahu apa yang terjadi. Pilpres dan Pilkada tahun 2024 dipenuhi kecurangan Partai Coklat buat memenangkan jagoan dari Pak Jokowi. Sudah pasti ini sangat melukai Ibu Mega, sang pembela demokrasi dan suara rakyat. Makanya nih, dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP yang ke-52, Ibu Mega masih melontarkan kemarahan dan kekecewaannya sama polisi. Nah, sekarang kita pastinya bertanya-tanya soal apa yang dibicarakan dan diminta oleh Pak Jokowi dari Sri Sultan. Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi meminta Sri Sultan buat menjadi jembatan komunikasi dengan Ibu Mega? Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi minta buat didamaikan dengan Ibu Mega? Benarkah Pak Jokowi sangat khawatir soal mendekatnya hubungan di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Benarkah Pak Jokowi sangat ketakutan sama serangan-serangan kasus yang sudah disiapkan Mas Hasto kepada dirinya dan keluarganya? Benarkah semua dugaan tersebut? Gimana nih kalau menurut kalian? Pertanyaan penting lainnya, pertanyaan kritis ini yang harus kita tanyakan berikutnya. Pertanyaannya, apa kira-kira argumen yang dipakai Pak Jokowi buat meyakinkan Sri Sultan supaya bersedia membantunya? Kenapa Sri Sultan harus bersusah payah membantu Pak Jokowi? Ada kegentingan negara apa sehingga Sri Sultan harus menjembatani hubungan di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang darurat? Apakah kondisi ekonomi kita dianggap sudah dalam keadaan berbahaya? Apakah pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa menanganinya? Pastinya kita boleh yakin
Pak Jokowi nggak mungkin meminta bantuan Sri Sultan tanpa argumentasi yang membuat sang Raja Jawa yang asli itu merasa memang harus bertindak. Tapinya kita juga nggak tahu bagaimana Sri Sultan menanggapi permintaan dan argumentasi dari Pak Jokowi. Yang kita ingat, dulu sempat muncul pemberitaan kalau Sri Sultan memang sudah diminta mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kabar ini sudah muncul sejak kunjungan Pak Jokowi sebelumnya ke Keraton Jogja. Tapi pada kenyataannya, sampai sekarang kita tahu kalau Pak Jokowi masih belum berhasil bertemu dengan Ibu Mega. Malahan, posisi Pak Jokowi mengalami banyak kemunduran. Posisi Pak Jokowi mengalami sangat banyak kemunduran dibandingkan sewaktu dia bertemu dengan Sri Sultan sebelumnya. Misalnya saja, anak bungsu dari Pak Jokowi, Kaesang, gagal dimajukan di pemilihan gubernur gara-gara demo mahasiswa dan masyarakat sipil darurat konstitusi. Lalu, muncul skandal Fufu Fafa dan tumpangan jet pribadi. Terus, muncul juga episode blunder-blunder menantu adalah mautnya Erina Gudono. Selain itu, ada juga dugaan kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu dan anaknya yang nomor 2. Yang lebih baru, jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta dan Pak Prabowo menolak memperkarakan kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Terus, di pertengahan bulan Desember lalu, Pak Jokowi pun dipecat dari PDI Perjuangan. Dan gak cuma itu, upaya-upaya buat merebut PDIP pun tampaknya bakal gagal. Posisi Ibu Mega makin kesini malah semakin kuat buat tetap memimpin Partai Banteng buat 5 tahun ke depan. Dan sebagai gongnya, bisa jadi ini merupakan pukulan paling telak terhadap Pak Jokowi. Sebagai gongnya, Pak Jokowi dinobatkan sebagai finalis pemimpin dunia paling korup oleh organisasi internasional OCCRP. Nah, gimana? Gimana kalau menurut kalian soal kemunduran-kemunduran yang dialami sama Pak Jokowi ini? Di tengah semua kemunduran, kekalahan, dan keterpojokan itu, sekarang Pak Jokowi kembali sowan ke Jogja buat bertemu dengan Raja Jawa yang asli. Pak Jokowi kembali menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu apa kira-kira nasihat yang diberikan oleh Sri Sultan kepada mantan presiden yang tampak semakin kehilangan arah dan sepertinya mulai dihinggapi post-power syndrome tersebut? Adakah ending yang baik? Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi saya mendengarkan penyampaian dari Mbak Sarini, anjing. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tadi saya mendengarkan penyampaian dari Mbak Rini Budoyo ya terkait Jokowi datang ke Solo ya menemui Sultan Jogja, dan nampaknya Sultan Jogja memarahi Pak Jokowi. Nah, sama halnya dulu juga sempat terjadi pada Pilpres dan mungkin Pilkada gitu ya. Bagaimana keaktifan Pak Jokowi gitu ya. Nah, ya mungkin semacam ya mungkin minta restu atau ada hal-hal yang dibicarakan, hal-hal penting kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi pertemuan-pertemuan itu ya muncul ya dan terjadi. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu jauh membahas ke sana karena ya saya rasa teman-teman juga sudah paham dan memahami. Tapi saya lebih tertarik membaca bagaimana penilaian teman-teman kita, netizen Indonesia, ya dari masyarakat Indonesia yang memberikan pernyataan komentar, pikiran-pikiran mereka di video ini. Dan saya akan baca dan saya ulas bersama-sama. Karena saya hobi baca-baca pendapat masyarakat dibandingkan baca komik ya. Karena seorang Sri Sultan itu negarawan sejati, dia tahu mana yang baik ya. Mana yang baik buat NKRI ini. Semoga Sri Sultan sehat walafiat selalu. Ya, oke.
Sri Sultan Hamengku pasti waspada terhadap setiap ucapan Jokowi. Pak Sultan harusnya tidak terlibat dalam politik kotor agar wibawa Sultan Jogja tetap memiliki karisma yang baik di mata masyarakat. Pak Jokowi nyata-nyata seorang munafik, lain di depan, lain di belakang. Sebenarnya Sultan Jogja sudah enak melihat Jokowi karena saran beliau tidak digubris. Mau duduk pun tak tenang, pelajaran buat pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Saya warga Jogja, jangan sampai raja saya Sri Sultan diperalat sama Mulyono. Slogan Jogja istimewa tetap perlu dijaga dan dipertahankan. Adeli Mulyono dan keluarga termaksud mantu dan iparnya yang melanggar hukum. Kita manusia jangan sampai percaya omongan orang munafik yang sudah benar-benar terbukti berbohong. Ya, jadi teman-teman, macam-macam sebetulnya pendapat dari teman-teman kita. Ya tentu ini menjadi dua sudut pandang yang berbeda menurut saya. Nah, kenapa? Ada kalanya juga orang yang memang melihat bahwa perilaku tindakan Pak Jokowi itu tidak seharusnya dilakukan atau tidak baik atau kurang tepat, ya mereka mengkritik, mereka memberi masukan-masukan pedas, cuitan-cuitan keras ya. Yaitu memang berguna karena ini menjadi suara rakyat bahwa ketika rakyat melihat kondisi dan perilaku seseorang, mereka punya penilaian tersendiri sehingga mereka memberikan penyampaian mereka di komentar-komentar pada setiap video-video yang ada. Nah, ada juga sebagian yang memang mendukung Pak Jokowi dengan segala perbuatannya, mereka tetap dukung. Jadi ini kan dua sudut pandang yang berbeda. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada yang suka, dan ada yang tidak suka. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri, apapun pendapat kita, memang berbeda pendapat itu ya hal yang biasa dan itu sah-sah saja dan hal yang lumrah. Tapi kita tahulah sebetulnya siapa yang masuk akal dan siapa yang tidak masuk akal dalam setiap perilaku tindakan yang diperbuat ya. Oke, kemudian dari Auser Oktober 05 ya. Benar Barin, kita semua ingat saat Jokowi bilang bahwa anaknya tidak mungkin ikut peta politik dan hanya fokus pada usaha mereka. Ternyata demi jadi wapres segala cara caturnya dimainkan. Ya dulu ada penyampaian itu, anak-anaknya ya lebih cenderung fokus ke usaha mereka. Dan satupun nggak ada yang ikut jejak Jokowi di dunia perpolitikan ini gitu ya. Tapi yang kita lihat hari ini tuh jauh berbeda teman-teman. Jauh sekali perbedaannya ya. Bahkan sampai merubah aturan, merubah undang-undang di Mahkamah Konstitusi pun dihalalkan segala cara untuk anaknya itu. Dan ini mungkin ya strategi politiknya Pak Jokowi. Ya pergerakan caturnya dipercepat ya. Bagaimana dinasti itu bisa dilanggengkan. Oke. Memalukan dalam sejarah bangsa Indonesia pernah mempunyai mantan kepala negara terkorup di dunia yang baru dinobatkan oleh OCCRP. Lalu kemudian setuju kita nggak bisa percaya apa yang dibilang Jokowi. Kalau menurut saya, Mulyono bertobat saja dengan minta pengampunan dari sang pencipta itu lebih baik menurut saya. Orang bohong tetap membohong, susah untuk dipercayai. Mulyono ada dugaan pun misi untuk membuat negara terombang-ambing. Rakyat ingatan ini hati-hati Pak Sultan jangan jadi korban dengan omongan Jokowi oligarki jika minta bantuan diabaikan. Jokowi sudah mulai menuai karma secara perlahan. Yakinlah bahwa hukum karma akan berjalan dan bekerja bersama alam semesta. Hampir rakyat seluruh Indonesia sudah tidak percaya kepada Mulyono. Sore tahu, pagi tempe sebab sudah banyak mencela-mencela. Wow. Kata-kata dengan rangkaian yang luar biasa. Seleksi alam masih berlangsung. Allah maha segalanya untuk semua hamba-hamba Allah yang dilihat dari hati nurani yang benar dan juga baik. Kemudian, kalau sudah kepepet, baru menghadapi Sultan. Dulu waktu jayanya mana pernah ingat dengan Sultan. Pokoknya kader PDIP harus kompak dengan Bu Mega atau keluarganya.
Mulyono bukan level Sri Sultan. Sri Sultan sangat beradab dan sangat dihormati. Jangan sampai terkontaminasi oleh Mulyono. Ya kita tahulah bagaimana Sultan Jogja ya. Ya beliau itu seorang negarawan dan pasti punya wawasan yang sangat luas. Jadi nggak segampang itu juga walaupun misalnya ada hasutan-hasutan misalnya, ada iming-imingan misalnya, ada ucapan-ucapan Jokowi yang ingin menjebak atau hal-hal yang lainnya. Seandainya pun ada, kita kan berandai-andai. Ya Sultan Jogja nggak segampang itulah gitu ya. Dihasut misalnya nggak semudah itu kawan ya. Jadi percuma juga kalau Pak Jokowi datang ke situ ya malah makin tambah malu ya, malu ya apa? Buat malu diri sendiri gitu ya di hadapan Sultan Jogja. Ya, itu dia tuh. Apalagi ditolak permintaan Pak Jokowi, waduh itu tamparan keras sih menurut saya gitu ya. Semoga tidak ada lagi orang semacam ini. Sebaiknya partai politik jika mengusung orang, selidikilah dengan teliti, jangan sampai negara rusak. Kedua kalinya, rakyat mengamanahkan negara, janganlah membuat rakyat sengsara. Oke, sudah lama sepertinya mayoritas masyarakat sangat ingin adanya upaya proses hukum terhadap seluruh keluarga Mulyono yang tak tahu diuntung. Banyak sekali ya, banyak sekali memang ada tuh banyak penyampaian komentar-komentar yang perlu saya baca. Adili Pak Jokowi, tangkap kroninya, proses secara hukum, adili segala macamnya. Banyak sekali penyampaian-penyampaian itu di komentar-komentar yang saya pernah lihat. Dan itu banyak masyarakat Indonesia meskipun tak semua, tapi kalau ada yang menggugat atau ada yang sudah memberikan masukan itu ya untuk hal seperti itu ya dilaksanakan saja sebetulnya terlepas terbukti benar atau tidaknya gitu ya atau salah atau tidaknya ya biarkan hukum itu yang berbicara, yang penting diproses agar masyarakat tahu oh ini negara memang benar-benar negara hukum, tidak tebang pilih dan tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Ya pokoknya banyak sekali. Ini saya coba baca satu lagi. Saya rakyat kecil tidak percaya omongan Jokowi, bukan raja. Bila Pak Sri Sultan Hamasubuwono ya ke-10 saya 100% percaya memang raja asli Jawa turun menurun ya turun temurun gitu ya. Memang kerajaan mempunyai kewibawaan yang tinggi, tidak seomong-omong seperti Jokowi. Ya presiden ya bisa diganti sekali 5 tahun setiap pemilihan, setiap pilpres gitu ya. Coba kalau misalkan Sultan Jogja misalnya itu kan memang turun temurun ya, memang raja asli Jawa gitu. Jadi ya seperti itulah mungkin yang dapat saya sampaikan yang kurang lebih saya minta maaf teman-teman. Bila mana ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.